Pakar pidana bocorkan strategi pihak Panji Gumilang untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Salah satunya, bisa memakai alasan sakit karena sudah berusia lanjut. Saya melihatnya sebagai subjek hukum. Pak PG ini usianya sudah 77 loh ya. Nah, 77 ini yang kita khawatirkan, ya kita nggak berpikir jelek ya. Kadang-kadang kalau sudah usia itu alasan sakit. Alasan sakit yang menjadikan dibantarkan. Banyak kan Mbak Ken lihat kan kalau kasus-kasus besar itu tadinya gagah gitu kan, tapi begitu masuk upaya paksa sakit sehingga dibantarkan. Ini yang menjadikan suatu problem tersendiri. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira Baris-Krim harus cepat saja penjelasan ini, cepat, tapi juga dengan beberapa tindak pidana, jangan sendiri-sendiri, dikumulatifkan, dikonkursuskan. Karena apa? Hukumannya nanti apabila terbukti kaitannya dengan bos, apa itu dengan zakat, dengan penistaan, bahkan yang dilakukan terberat tambah sepertiga. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nah, ini saya kira sebagai asas cepat di dalam suatu penyelesaian suatu perkara pidana. Jangan sampai ini hanya mengulur waktu, kemudian hanya menunggu publik melupakan kasus ini gitu. Sebagai negara hukum, mestinya setiap kali ada pelanggaran hukum itu harus diproses itu. Dan kalau kita lihat kan pelanggaran hukum Panji Gumilang ini sudah banyak sekali. Dari mulai TTPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian penyerobotan lahan, kasus pelanggaran undang-undang yayasan, pelecehan seksual, sampai dengan makar. Ya. Artinya beberapa orang yang menjadi anak buah langsung dari Panji Gumilang sudah banyak kok yang ditindak. Kasus makar yang dilakukan tahun 2008, tahun 2011 itu kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah diproses gitu. Artinya ini kita tinggal menagih komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai ini menjadi bom waktu berlarut-larut, jangan sampai hit and run gitu, ditangani hanya saat ada kegaduhan saja. Dan kemudian kita juga tidak boleh melupakan banyaknya korban. Jadi pemerintah kalau sampai tidak menuntaskan persoalan ini, berarti pemerintah gagal melindungi masyarakatnya dari kezaliman tindak pidana Panji Gumilang dan juga dari propaganda penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi kan kalau kita lihat banyak korban-korban penyerobotan tanah yang mereka orang masyarakat Indramayu itu sangat takut loh kepada Panji Gumilang. Takut sekali kalau tanahnya itu direbut. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa testimoni dari mantan ada yang sampai menangis karena keluarga memutus silaturahim dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya kira dalam kasus ini pemerintah diuji. Apakah masih sama dengan yang dulu? Apakah kali ini punya ketegasan? Bahaya. Menurut pakar pidana, Panji Gumilang bisa saja lolos hukum dengan alasan sakit karena umur yang sudah lanjut usia. Panji Gumilang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Baris-Krim telah menemukan adanya indikasi 4 pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Indikasi tersebut ditemukan setelah penyidik berkoordinasi dengan PPATK dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan 3 pejabat dari Kementerian Agama dan instansi terkait ihwal dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat. Pemrosesan pelanggaran pidana oleh Panji Gumilang dinilai alot, karena Panji Gumilang yang diduga melakukan penistaan agama, juga masih melakukan aktivitas secara normal. Kapolri Jenderal Listio Sigit ikut angkat bicara terkait kasus pelanggaran pidana pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Kapolri mengungkap, kasus Panji Gumilang masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti. Dalam pemrosesan kasus ini, harus dilakukan secara hati-hati. Kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHP, karena ada beberapa pasal yang masuk, yang tentunya kita harus dalami satu persatu. Namun tentunya semuanya berprogres ya. Dan pada saatnya pasti kita akan sampaikan pada saat kita kemudian nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang. Di sisi lain, pengacara Panji Gumilang sibuk melakukan drama dengan melakukan gugatan-gugatan kepada pejabat pemerintah yang telah membongkar beragam kasus kejahatan yang disembunyikan oleh Panji Gumilang.
Maka dari itu, pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, menyarankan agar aparat penegak hukum bisa segera memberikan kepastian hukum untuk Panji Gumilang. Sekarang penegak hukum yang dari kasus yang ini katanya sudah naik penyidikannya harus cepat gitu, jangan dibiarkan juga, ini 1 bulan ini kan dibiarkan sampai menjadi polemik dan itu juga ternyata untuk pihak Bapak Panji Gumilang ini juga kan merasa tersudutkan gitu kan, tidak ada kepastian dan sebagainya. Jadi memang saat ini seperti ini menjadi opini dan kemudian memang tugas media dan masyarakat semua ini yang kita mengontrol semuanya itu juga harus disikapi dengan penegak hukum. Semua yang memfilter itu adalah penegak hukum yang harus mengambil sikap sekarang ini. Kalau sudah penyidikan dan sedang akan menetapkan tersangka, kenapa sih lama, yang mana? Ini kan ada 2 kasus sebetulnya yang dari masalah, yaitu tentang penodaan agama dan lain sebagainya, yang kaitannya dengan NII dan juga adanya berkaitan dengan masalah kejahatan ekonomi kan, dugaan kejahatan ekonomi berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya yang karena itu dari PPATK kemungkinan adakah TPPU-nya atau tidak kan gitu, ini harus segera. Keseriusan pemerintah diuji dalam penanganan kasus Panji Gumilang yang saat ini tengah diproses. Hal ini untuk membuktikan apakah benar Panji Gumilang diduga dibekini oleh orang-orang penting dalam pemerintahan. Penanganan kasus penistaan agama Panji Gumilang yang dinilai lambat ini dipertanyakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, jika penegak hukum dan pemerintah tidak serius menangani kasus penistaan agama Panji Gumilang, maka kredibilitas penegak hukum patut dipertanyakan. Padahal kasus penistaan agama itu sudah lama ditetapkan statusnya menjadi penyidikan, namun tak kunjung ada tersangka. Sedangkan dari pihak Polri, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandai mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga memastikan, proses penyidikan masih terus dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Ia mengatakan, pihaknya masih terus mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Panji, termasuk soal kelengkapan barang bukti yang digunakan dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, Listio juga menolak apabila proses penyidikan di kasus Panji Gumilang dinilai terlalu berlarut-larut. Dalam kasus ini, ia menyebut dibutuhkan kecermatan oleh penyidik sebelum kasusnya ditingkatkan ke tahapan selanjutnya. Ia memastikan, saat ini proses penyidikan masih terus berproses di Bareskrim Polri. Nantinya, kata dia, penyidik juga akan kembali memanggil Panji Gumilang di kasus tersebut.